Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Fitriani Sofwa. Kali ini di pertemuan ini kita akan membahas tentang penyetaraan redoks masih dengan cara bilangan oksidasi, tapi reaksinya sudah dalam bentuk molekul, ya, bukan ion. Kita lihat caranya. Oke. Untuk reaksi penyetaraan reaksi dengan cara bilangan oksidasi dengan bentuk molekul, nah ini kata kuncinya. Samsul bilang tobat dan cari jarum bikin paali kaho. Jadi nanti kita harus menyamakan bilangan oksidasi, ya. Kemudian kita cari jarak dari perubahan bilangan oksidasi. Kemudian kita bikin pengali, baru kita samakan jumlah kation, anion, hidrogen, dan oksigen. Nah, kita lihat caranya. Oke, yang pertama, samakan jumlah atom. Ya, jadi kita harus menyamakan jumlah atom seperti biasa, kecuali golongan 1A, golongan 2A, hidrogen, dan oksigen. Menyamakannya dengan apa? Dengan menambahkan koefisien. Nah, kita lihat di sini ada reaksi ClO3 plus KCl plus H2SO4 menjadi K2SO4 menjadi Cl2 dan H2O. Nah, kita lihat di sini atom selain O dan H, ya. Berarti ada Cl, ada K, dan ada S. Kita lihat sudah setara belum? Cl di sebelah kiri 1, di sebelah kanan berapa? 2, maka kita tambahkan koefisien 2 di sini, ya. Kemudian K di sebelah kiri 1, di sebelah kanan 2, maka kita tambahkan koefisien di sebelah kiri 2, ya, supaya jumlahnya sama. Kemudian kita lihat S di sini sama, ya. S di sebelah kiri 1, sebelah kanan juga 1. Oke. Setelah koefisien jumlah atom, ya, sudah sama, maka kita ke langkah selanjutnya, yaitu cari jumlah bilangan oksidasi total. Ya, cari jumlah bilangan oksidasi total. Nah, kita lihat di sini, ya, di sini karena bentuknya molekul, maka jumlahnya harus 0. Ya, kita tentukan bilox O dulu karena yang sudah diketahui. Bilox O jumlahnya adalah -2 dikali 3 jadi -6. Ya, maka Cl supaya jumlahnya 0, -6 ditambah 6. Nah, karena di sini ada koefisien 2, maka plus 6 dikali 2 jadinya plus 12, ya. Jadi di sini 2Cl biloxnya plus 12. Kemudian KCl jumlahnya seluruhnya harus 0. Oke, di sini ya kita tentukan ada bilox K dulu karena K itu golongan 1A. Sudah tetap biloxnya itu plus 1. Nah, karena K ada 2, di sini ada koefisien 2, maka kita kali 2 jadi plus 2. Kemudian Cl, ya, karena tadi K itu plus 1, maka Cl min 1, ya. Jadi karena ada 2, ada koefisien 2 dikali 2 jadi min 2. Nah, kemudian H2SO4, ya, jumlah seluruhnya harus 0. Kita tentukan bilox O yang sudah ada, min 2. Nah, dikali 4 jadi min 8. Nah, untuk H juga sudah diketahui yaitu plus 1. Karena H-nya 2 dikali 2 jadi plus 2. Maka bilox S yaitu plus 6. Ya, supaya semua jumlahnya 0. Jadi plus 2 ditambah min 8 yaitu min 6. Maka supaya 0 jadi plus 6 bilox S-nya. Nah, terus K2SO4 sama dengan H2SO4, ya, sebenarnya. Jadi di sini, ya, bilox S sama-sama plus 6. Nah, bilox K karena K itu golongan plus 1, golongan 1A, jadi biloxnya ada plus 1 karena ada 2 jadi plus 2, ya. Kemudian Cl2 ini adalah unsur bebas, jadi biloxnya adalah 0, jadi kali 2 ya tetap 0. Kemudian H2O, bilox O min 2 karena O nya 1 ya tetap min 2. Bilox H plus 1 karena hanya 2 jadi plus 2. Nah, kita lihat bilox mana yang berubah. Nah, di sini ada Cl, biloxnya berubah dari 12 menjadi 0.
Kemudian siapa lagi? CL yang di sini juga dari min 2 menjadi 0. Jadi di sini yang berubah biloxnya hanya CL. Yang lainnya biloxnya tetap. Ya. O min 2, kemudian K itu juga plus 1. Nah, itu tetap dikali 2 jadi plus 2. Sama di sebelah kanan juga seperti itu. S biloxnya plus 6. Kemudian H plus 1 gitu ya. Jadi yang berubah bilox di sini adalah plus 12. Nah, ini adalah reaksi konproporsionasi. Oke, selanjutnya setelah menentukan bilangan oksidasi total, kita cari jarak perubahan bilox ya. Kita lihat Cl yang pertama di sini biloxnya plus 12, kemudian berubah menjadi 0. Nah, ini mengalami reaksi reduksi. Reaksi reduksi penurunannya berapa? 12. Kemudian Cl min. Di sini Cl yang kedua, biloxnya adalah min 2. Ya, setelah ke kanan berubah menjadi 0, maka dia mengalami reaksi oksidasi. Jadi biloxnya perubahannya adalah 2 ya. Jadi reduksinya mengalami penurunan 2, sedangkan oksidasinya naik 2. Selanjutnya bikin pengali perubahan bilox ya. Jadi angka pengalinya nanti sebagai koefisien semua zat. Nah, pengalinya bagaimana untuk menentukan pengali? Kita lihat di sini. Reduksi ini mengalami penurunan 12, sedangkan oksidasi mengalami kenaikan 2. Antara 12 dan 2 itu kita cari KPK. KPK itu kelipatan plus kekuatan terkecil antara 12 dan 2. Kira-kira nanti kalau dikali hasilnya jadi berapa? Oh, jadi 12. Maka 12 itu harus dikali 1 supaya jadi 12. Dan 2 harus dikali 6 supaya jadi 12. Itu. Nah, ini angka pengalinya, angka 1 sebagai koefisien, angka 6 juga nanti sebagai koefisien. Koefisien siapa? Nah, sini ClO3 koefisiennya kita kali 1 karena sudah ada koefisien 2 dikali 1 ya tetap 2. Kemudian KCl, ya karena dia mengalami oksidasi, biloxnya dikali 6. Nah, berubah menjadi 12 karena sebelumnya 2 dikali 6 jadi 12. Kemudian H2SO4 jadi tetap ya, jadi tidak ada perubahan karena tidak ada perubahan bilox di sini. Nah, terus K2SO4 juga sama, di sini tidak ada perubahan bilox, jadi biloxnya tetap, koefisiennya juga tetap. Nah, kemudian Cl2 di sini sudah ada koefisien 2 ya. Nah, karena ada dia ini tadi dia ini mengalami reaksi konproporsionasi ya. Jadi hasil reduksi dan hasil oksidasinya sama, maka angka pengalinya kita tambah. 1 tambah 6 berapa? 7. Ya, jadi kita koefisiennya kita ganti jadi 7. Ya, di sini. Setelah itu ya, setelah kita bikin pengalih perubahan bilox, kita setarakan prinsip KHO. Ya, KHO itu apa? K-nya kation, A-nya anion, H-nya hidrogen, dan O-nya adalah oksigen. Kation adalah atom yang memiliki bilox positif, anion yang memiliki bilox negatif, gitu ya. Jadi kita lihat nih, yang biloxnya positif tadi siapa? Cl kan tadi sudah kita setarakan. Kemudian yang belum disetarakan apa? K kita lihat, K di sini di sebelah kiri itu 12, di sebelah kanan berapa? Baru 2. Maka maka untuk menyamakan dengan yang di sebelah kiri, 2 dikali berapa? Dikali 6. Kita kasih koefisien 6 di sini. Kemudian siapa lagi? Ya, tadi S juga biloxnya positif ya, plus 6. Oke. Setelah tadi K2SO4 kita kasih koefisien 6, maka S itu berubah jumlahnya menjadi 6 di sini ya. S yang di sebelah kanan
jumlahnya menjadi 6. Maka yang di sebelah kiri juga harus sama dengan 6. Nah, supaya sama diapain? H2SO4 kita kasih koefisien 6. Ya. Jadi H2SO4 kita kasih koefisien 6. Nah, setelah itu siapa lagi nih yang kita samakan? Nah, kalau yang unsur yang bermuatan positif atau berbiloks positif ini sudah kita samakan jumlahnya, tinggal yang anion. Anion yang mana? Anion itu nih, Cl yang ini biloksnya negatif ya. Nah, di sini Cl biloksnya berapa? Nah, Cl tadi sudah kita setarakan ya, karena memang dia adalah unsur yang berubah biloksnya. Jadi kita tidak melihat Cl. Nah, yang lainnya sudah setara ya. Saya kira anion dan kationnya sudah setara. Nah, kita lanjut ke hidrogen. Hidrogen kita lihat di sini ya. Ini sudah ada koefisien baru tadi 6. Maka hidrogen menjadi berapa? Hidrogen menjadi 12. Di sebelah kanan berapa? Ya, tadi H2O ini belum dikasih koefisien. Maka di sini hidrogennya baru 2. Supaya jadi 12, maka ditambahkan koefisien 6. Jadi 2 kali 6, 12. Jadi H-nya sudah sama. Nah, kita lihat oksigennya. Biasanya kalau sudah yang lainnya sudah setara, oksigen juga akan setara dengan sendirinya. Kita lihat oksigen di sini 3 dikali 2, 6. Nah, di sini 6. Kemudian ini 4 dikali 6, 24. 24 ditambah 6 berapa? 24 tambah 6, 30. Nah, kemudian di sini O 4 dikali 6 24. Nah, ini 1 dikali 6 6. Ya, jadi oksigennya 24 ditambah 6 jadi sama 30. Ini belum saya rubah. Ya, jadi oksigennya 30. Tuh ya, jadi sama semua ya. Cl juga sudah sama. Cl di sini 2, di sini ada 12, jadi 12 tambah 2, 14. Dan Cl yang di sebelah kanan juga 2 dikali 7, 14. Oke, sudah sama semua. Oke, kita ke contoh soal yang kedua. Biar lebih paham lagi. Nah, di sini contoh soalnya adalah AS2S5 ya. AS itu astatin, S ini sulfur, jadi beda ya. AS astatin, S ini sulfur. Ini AS2S5 plus HNO3, kemudian menjadi H3ASO4 plus H2SO4 plus NO2 plus H2O. Ya, jadi yang perlu kita samakan apa? Jumlah atom, kecuali golongan 1A, 2A, hidrogen dan oksigen. Kita tambahkan koefisien. Kita lihat AS jumlahnya di sebelah kiri 2, di sebelah kanan berapa? 1. Maka supaya sama kita tambahkan koefisien 2 di sini. Di senyawa H3ASO4. Kita kasihkan koefisien 2 supaya AS berjumlah 2. Nah, selanjutnya kita lihat di sini ada S5 ya. Sebelumnya di sebelah kanan jumlahnya berapa? 1. Maka supaya sama kita tambahkan koefisien 5 di sini. Supaya S-nya menjadi 5. Nah, terus apalagi nih? Ada N. N di sini sebelah kiri 1, di sebelah kanan berapa? 1. Sama. Jadi tidak perlu penambahan koefisien. Oke. Jadi atom selain golongan 1A, 2A, hidrogen dan oksigen sudah kita setarakan. Selanjutnya kita tahap berikutnya. Oke, cari jumlah bilangan oksidasi total. Nah, seperti biasa kita tegur dulu biloksnya. AS2S5 ya, karena molekul maka jumlahnya harus 0. Nah, di sini sebenarnya kalau ketetapan biloks dari yang sudah saya jelaskan sebelumnya, antara AS sama S ini tidak ada di ketetapan biloks. Cuma pada umum karena S itu berada satu golongan dengan oksigen, maka biloks S itu ya kita samakan yaitu min 2. Ya, jadi S ini di sini min 2, karena S ada 5, maka biloksnya menjadi min 10. Maka min 10 ya
AS2 itu supaya jumlahnya 0, maka biloxnya adalah plus 10. Jadi untuk jumlah 2AS itu biloxnya adalah plus 10. Nah, kalau untuk 1AS biloxnya plus 5. Nah, kita pakainya jumlahnya yang 2AS ya, karena nanti di sebelah kanan pun kita kali 2. Nah, selanjutnya di sini HNO3 jumlah seluruhnya harus 0. O itu biloxnya min 2 dikali 3 min 6. Ya, H-nya biloxnya plus 1. Ya, plus 1 ditambah min 6 min 5. Min 5 ditambah berapa supaya 0? Ditambah 5. Jadi bilox N di sini plus 5. Kemudian H3SO4 jumlahnya juga sama, semuanya harus 0. O biloxnya min 2 dikali 4 min 8. Kemudian H itu plus 1 dikali 3 plus 3. Nah, kemudian AS di sini kita lihat plus 3 ditambah min 8 berapa? Min 5. Maka min 5 ditambah berapa supaya 0? Ditambah 5. Jadi di sini 1 AS biloxnya plus 5. Karena AS-nya ada 2, kita kali 2 plus 10. Nah, kemudian H2SO4. Ya, H2SO4 kita lihat di sini O biloxnya min 2 dikali 4 min 8. H biloxnya plus 1 dikali 2 plus 2. Maka plus 2 ditambah min 8 min 6. Min 6 ditambah berapa supaya 0? Ditambah 6. Nah, karena S di sini ada 5, maka plus 6 dikali 5. Ya, jadi plus 30. S-nya plus 30. Nah, terus NO2 ya, O-nya min 2 dikali 2 min 4, maka N supaya jumlahnya menjadi 0, min 4 ditambah plus 4. Jadi bilox N adalah plus 4. Nah, kemudian H2O biloxnya tetap ya, jadi O itu min 2, H itu plus 1. Nah, kita lihat di sini yang berubah biloxnya ternyata adalah S. Ya, S dari min 10 menjadi plus 30. Ya, jadi min 10 menjadi plus 30. Sedangkan AS biloxnya sama. Untuk 2AS biloxnya plus 10. Ya, sama. Untuk 1AS juga plus 5. Sedangkan S biloxnya tidak sama. Ya, di sini min 10 dan plus 30. Nah, selanjutnya siapa lagi? Nah, ini N yang berubah biloxnya dari plus 5 menjadi plus 4. Nah, kita tentukan jarak perubahan biloxnya. Ya, S dari min 10 ke 30. Perubahan biloxnya berapa? 40. Ya, bukan 20 ya. 40. Jadi min 10, min 9, min 8, min 7, min 6, min 5, min 4 sampai akhirnya ke angka 30. Itu jaraknya adalah, hitungannya adalah 40. Ya, bukan berarti 30 dikurang 10 ya. Kalaupun ada pengurangan, misalkan 30 dikurang min 10, jadi kan 30 plus 10. Karena min dengan bertemu dengan min jadi plus. Ya, jadi perubahan bilox dari min 10 ke plus 30 itu adalah 40. Nah, kemudian perubahan bilox N dari plus 5 ke plus 4 berapa? 1. Oke, setelah kita menentukan bilox total, ya, kemudian kita juga menentukan jarak perubahan bilox. Kita sekarang bikin pengalih perubahan biloxnya ya. Jadi kalau perubahan bilox S itu adalah 40, kemudian perubahan bilox N itu 1, maka supaya jumlahnya sama menjadi 40, ya, 40 harus dikali 1, 1 harus dikali 40. Jadi bagian S AS ya, yang bagian ada S-nya kita kali 1, bagian ada AS-nya juga pun kita kali 1. Jadi S2S5 ini kita kali 1, jadi tetap S2S5. Kemudian 2H3SO4 kita kali 1 juga tetap 2H3SO4. Kemudian 5H2SO4 kita kali 1 juga tetap 5H2SO4. Nah, sedangkan ini H2NO3 kita kali 40, jadi 40HNO3
NO2 juga kita kali 40 jadi 40 NO2 gitu. Selanjutnya setelah kita mencari pengalih ya atau memberikan koefisien, kita setarakan prinsip KH, kation, anion, hidrogen dan oksigen. Kita lihat kation anionnya sudah setara belum ya. Untuk AS kita lihat di sini jumlahnya 2, di sebelah kiri 2 ya, di sebelah kanan pun jumlahnya 2 ya, jadi sudah sama. Kemudian N yang juga sudah sama ya, 40, di sebelah kanan juga 40. S juga di sini jumlahnya 5, di sebelah kanan juga jumlahnya 5. Maka selanjutnya kita setarakan jumlah hidrogen dan oksigen. Hidrogen di sini jumlahnya berapa? 40 di sebelah kanan. Di sini sudah ada ya nih 3 kali 2 maka hidrogennya 6, kemudian 2 kali 5 10 ya, jadi 6 sama 10 berapa? 16. Supaya menjadi 40, 16 ditambah berapa? Ditambah 24, maka 2 harus dikali berapa supaya 24? 2 harus dikali 12 supaya jumlahnya menjadi 24. Selanjutnya kita lihat jumlah O di sini ya, di sebelah kiri 3 kali 40 berapa? 120. Nah kita lihat O yang ada di sebelah kanan, sama nggak jumlahnya dengan 120? 4 kali 2 8, kemudian 4 kali 5 20, 2 kali 40 80, 1 kali 12 12. Kita lihat 8 tambah 20 berapa? 28. 28 tambah 80 108. 108 tambah 12 120. Jadi sebelah kiri dan kanan jumlahnya sudah sama. Jumlah AS itu 2, jumlah S itu 5, jumlah N 40, jumlah hidrogen 40 ya. Kemudian jumlah oksigen 120. Oke, bagaimana? Bisa dipahami? Caranya sebenarnya sama dengan cara yang ion ya, cuma memang tidak ada perlu penambahan menentukan persamaan atau penyetaraan muatan. Nah, jadi sebenarnya kalau jumlah atom yang berubah Biloxnya sudah setara, ya kita tinggal menyetarakan jumlah hidrogen dan oksigen. Nah, caranya sebenarnya kalau bentuk molekul lebih simpel, lebih mudah gitu. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kita. Mudah-mudahan apa yang saya jelaskan bisa dipahami ya. Dan untuk lebih paham lagi, kalian harus banyak latihan. Jangan pernah bosan untuk belajar dan berlatih ya, karena ilmu eksak ini bukan cuma dilihat dan dihafal, tapi harus banyak dilatih. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.